Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membacakan lugatan dan menjelaskan hadis mengenai i'tikaf dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadil i'tikafi, ieu bab bertelakeun kana fadilahna i'tikaf. Ani Ibnu Umar, katampi ti Ibnu Umar, rodia parantos ngaridoan. Saha Allahu Gusti Allah anu huma ka Ibnu Umar. Qala parantos ngadawuh Ibnu Umar, kana buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'takifu eta i'tikaf Kanjeng Rasulullah al-asyara kana 10, nawanana al-awakhira kana pirang-pirang akhir min Ramadana tina bulan Ramadan. Wa an Aisyata sareng katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu mugia ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anha ka Siti Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sayanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana buktos ya'takifu eta i'tikaf al-asyara eta tina 10 namana al-awakhira pirang-pirang akhir min Ramadana tina bulan Ramadan hatta tawaffahu sehingga dimautan kanjeng Rasulullah Allah Gusti Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Summa takafa teras i'tikaf saha azwajuhu itu istrina Nabi ba'dahu sabada kanjeng Nabi kana itu maut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai babu fadil i'tikafi, yaitu bab yang menjelaskan mengenai fadilah atau keutamaan i'tikaf. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di antara hal terpenting dalam agenda Ramadan kita ialah i'tikaf di 10 hari menjelang Idul Fitri atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini guna untuk bisa lebih maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, terlebih bahwa semakin ke ujung bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pahala yang semakin besar, yaitu lewat hadirnya malam Lailatul Qadar. Nah, dari hadis yang pertama yaitu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan ini derajat pahala yang Allah berikan kepada umatnya maka semakin tinggi. Artinya semakin banyak kita beribadah dan beramal soleh, maka di hari-hari terakhir bulan Ramadan maka semakin banyak pula pahala yang akan kita terima atau yang kita dapatkan. Terlebih lagi Allah juga sudah mempersiapkan hal yang luar biasa tadi, yaitu dengan hadirnya malam Lailatul Qadar. Nah, salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini yaitu dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu dengan dilaksanakannya i'tikaf atau berdiam diri di masjid sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, kegiatan-kegiatan yang positif seperti yang tercantum dalam hadis tersebut. Misalnya kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita melaksanakan sholat-sholat malam atau qiyamul lail, maupun kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, kemudian pada hadis yang kedua dikatakan bahwa Rasulullah SAW sering melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, seperti yang tercantum dalam hadis yang pertama tadi yang telah dijelaskan, sehingga setelah Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tetap dilanjutkan oleh istrinya, sehingga kebiasaan i'tikaf ini tidak pernah terputus sampai saat ini, sampai umat-umatnya, karena i'tikaf ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Keutamaannya yaitu yang pertama, kita dapat mencari malam Lailatul Qadar. Nah, untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini, maka kita harus memperbanyak ibadah di malam hari. Salah satunya itu dengan melakukan i'tikaf ini. Nah, dengan melakukan i'tikaf ini, kita akan lebih terfokus dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, seperti yang tadi dikatakan, membaca Al-Quran, berzikir, qiyamul lail, salat malam, maupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Nah, insya Allah jika kita beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita bisa lebih berpeluang besar untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar.
Yang kedua, yaitu terjaganya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, dengan dilaksanakannya iktikaf ini, kita sejenak bertafakur diri, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk permasalahan yang ada di dunia. Maka kita akan lebih terlindungi dari berbagai jenis maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik, bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan tercela seperti ghibah, riya, maupun perbuatan-perbuatan zuhud lainnya. Yang selanjutnya yaitu salat kita itu menjadi lebih khusyuk. Nah, hablum minallah atau hubungan antara Allah dengan manusia akan semakin terbentuk. Kita akan semakin dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekatnya kita, yaitu salah satunya dengan melaksanakan iktikaf ini. Karenanya sembari berlatih agar ibadah sholat kita lebih khusyuk, sholat kita yaitu terutama sholat fardu, bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, namun lebih karena kita membutuhkannya. Yang keempat yaitu memberi kesempatan untuk mengevaluasi diri. Nah, dengan dilaksanakannya iktikaf ini bisa memberikan ruang dan kesempatan untuk melihat pada diri sendiri tentang hal-hal negatif yang sudah dilakukan selama ini, supaya kita bisa menjadi pribadi yang jauh dari perbuatan tercela. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan berlaku sabar dalam menjalankan amal soleh. Nah, dengan beriktikaf juga bisa mengajarkan kita menerapkan sifat sabar. Selama menjalankan amal ibadah, kita dituntut untuk tidak tergesa-gesa melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan beramal soleh lainnya. Nah, kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat yang taat kepada ajaran Allah dan ajarannya, sebagai seorang muslim yang baik, maka kita juga harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan untuk mendapatkan keutamaan yang telah tadi saya jelaskan. Ya, mungkin sekian pembacaan logatan dan penjelasan yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.